Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Soliha, CGP Angkatan 9 dari SMK YPM 3 Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini saya akan melakukan praktek pra-observasi dalam rangka supervisi akademik. Kali ini saya bersama Bu Dinda. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam Bu Elmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Mbak Dinda adalah guru pengajar mata pelajaran digital marketing pada kelas 11 SMK di SMK YPM 3 Taman, Kabupaten Sidoarjo. Baik Mbak Dinda, jangan tegang ya, kita mulai nih percakapan kita pra-observasi. Pertemuan kali ini Mbak Dinda, ini dalam rangka untuk mempersiapkan kegiatan observasi besok di kelas. Karena Mbak Dinda ini kan nanti akan saya supervisi. Nah, untuk kesiapannya kita diskusikan dulu Mbak, besok bagaimana, teknisnya seperti apa, rangkaian kegiatan pembelajaran Mbak Dinda nanti seperti apa. Nah, yang ingin dieksplor apa, yang ingin diobservasi apa, supaya saya bisa memberikan catatan untuk mengetahui dan supaya nanti bisa ada, barangkali Mbak Dinda mengharapkan lebih berkembang lagi di bagian yang mana, pengembangan yang ingin dilakukan. Monggo disampaikan kegiatan besok, tujuan pembelajarannya apa ini Mbak Dinda? Ya, baik, terima kasih. Saya akan memberikan pembelajaran terkait dengan materi netiquette atau dikenal dengan etika berinternet. Kemudian tujuan dari materi yang saya sampaikan, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami definisi atau pengertian dari etika. Yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami etika berinternet itu yang seperti apa. Kemudian peserta didik dapat memahami karakteristik dunia maya. Kemudian peserta didik dapat memahami kewaspadaan terhadap konten negatif. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh dari netiquette. Oke, banyak sekali nih tujuan pembelajarannya ya. Untuk kegiatan besok Mbak, pengembangan mana yang ingin dicapai Mbak Dinda nih dalam kegiatan pembelajaran besok? Iya, untuk area pengembangannya sendiri saya berfokus kepada metodenya. Ya, karena nantinya akan saya sampaikan dua metode. Yang pertama yaitu melalui mengamati tayangan video terkait cyberbullying. Yang kedua yaitu bermain peran terhadap suatu kasus di materi netiquette ini. Berarti Mbak Dinda ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Ya Mbak ya. Karena selain melakukan pengamatan juga ada kegiatan diskusi. Dalam diskusi itu ada kegiatan bermain peran Mbak ya. Iya, betul. Nah, strategi apa nih yang dipersiapkan Mbak Dinda untuk mencapai agar metode pembelajaran yang diterapkan itu bisa terlaksana dengan baik? Iya. Saya sendiri melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosionalnya. Pada dasarnya ketika saya menerapkan metode penayangan video, peserta didik diharapkan mampu melihat dan bisa menganalisa bagaimana kasus itu bisa terjadi. Kemudian peserta didik dapat memberikan komentarnya, dampak apa yang akan ditimbulkan dari penayangan video tersebut. Untuk tayangan video tersebut saya memberikan kasus cyberbullying itu. Kemudian untuk metode yang kedua, bermain peran, dalam satu kelas nantinya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Dalam setiap kelompok akan saya berikan satu kasus di mana setiap kelompok harus bisa membayangkan bagaimana menjadi pelaku dan korbannya, sehingga dalam satu kelompok itu dapat mengatasi bagaimana solusi yang baik dalam mengatasi kasus tersebut. Oke. Ini nanti diharapkan strategi yang digunakan tentunya bisa mencapai tujuan pembelajaran ya Mbak ya. Berarti nanti Bu Elmi akan mengamati bagaimana metode pembelajaran itu diterapkan dengan maksimal dan bisa membawa dampak untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Mbak ya. Wah, ini saya sangat
merasa penasaran ini, pengen lihat langsung besok pada saat kegiatan observasi. Baik Mbak Dinda, kita buat jadwal dulu nih, kapan saya akan masuk ke kelas Mbak Dinda ini? Kurang lebih mungkin hari Selasa ya Bu. Selasa, oke. Kita buat hari Selasa ya Mbak ya. Jam berapa ya Mbak kita nanti akan? Selasa minggu depan pada jam pelajaran ketiga dan keempat di kelas 11 AKL 2. Berarti nanti sebelum jam 8 kita persiapan Mbak ya masuk kelas. Boleh, Bu. Baik, nanti tolong saya diingatkan barangkali ada yang terlewat dari persiapannya besok. Saya akan memberikan catatan dengan melakukan observasi terlebih dahulu ya Mbak ya. Ada yang ingin disampaikan lagi barangkali Mbak Dinda terkait dengan persiapan, apakah semuanya sudah ready, apa ada yang ingin ditambahkan? Sejauh ini sudah Bu. Sudah siap, oke. Ya. Jangan tekan ya Mbak ya, kita kan nanti sama-sama belajar nih. Mbak Dinda juga belajar menerapkan metode yang sudah disiapkan. Iya. Saya juga akan belajar banyak dari Mbak Dinda ini nanti, apakah saya juga bisa menerapkan seperti Mbak Dinda. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Untuk kegiatan pra-observasi kelas saya kira sudah cukup. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Demikian tadi percakapan pra-observasi dengan Ibu Dinda selaku pengajar Mapel Digital Marketing. Kita akan lanjut di kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Masih. Oke, kalau semangat kita buktikan dengan ice breaking dulu. Untuk permainan hari ini adalah satu pasangan, dibuat menjadi satu pasangan. Yang satu menjadi abu, yang satu menjadi abi. Ya, abi dan abu. Kemudian ketika ibu mengucapkan salah satu namanya, dia harus menangkap pergelangan tangan temannya yang tidak tersebut namanya. Misalkan, ibu beri contoh dulu, Mbak, boleh maju dengan ibu? Misalkan ibu menjadi abu, kemudian mbaknya menjadi abi. Kemudian ibu menyebutkan abu, ibu segera menangkap pergelangan tangan teman ibu. Berarti itu satu pasangan itu kalah ya, karena berhasil menangkap temannya. Kemudian untuk aturannya nggak boleh langsung gini, tetapi untuk sikap normalnya tetap lurus dulu. Ketika ibu baru ngomong, nah kalian bersiap-siap sesuai dengan nama yang sudah ditentukan, kesepakatan satu pasangan tadi, silakan langsung gini kalau misalkan namanya nggak disebutkan. Bisa dipahami? Oke, sekarang ditentukan dulu satu pasangan, dua orang ya. Kemudian pastikan siapa yang menjadi abi dan siapa yang menjadi abu. Ya? Kalau ketangkap itu berarti sebenarnya menang, tapi dia wajib menjawab pertanyaan yang bagian pergelangan tangannya itu loh, yang ketangkap ya. Misalkan ibu menyebutkan abu, abu berhasil menangkap tangan abi, sehingga abi harus bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Bisa dipahami? Ya, abu tetap menang, tetapi yang kalah adalah pergelangannya yang tertangkap. Bisa dipahami ya? Ya, silakan coba didiskusikan dulu siapa yang menjadi abu dan siapa yang menjadi abi. Musim menangkap api. Dari api. Satu Mbak ya? Oh iya. Ya, sama Mbak. Ya. Oke. Ayo silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Bisa dimulai ya. Ini adalah mengatur untuk konsentrasi kalian sebelum kita memasuki materi hari ini. Oke. Abu. Masih ada yang bingung? Kok lupa nama temennya? Ayo.
Ini adalah yang sesungguhnya. Harus ingat namanya masing-masing. Masa dua-duanya sembunyi tangan lah? Siapa yang jadi? Abi berarti abu yang nangkep api. Abi yang nangkap abu. Ya. Kalau misalnya yang bagian abu lah, otomatis kan abu yang menangkap api. Tapi Iya. kalau misalnya abu ini nggak bisa nangkap api, Iya. berarti yang dikasih pertanyaan itu abu. Itu kan yang kalau abu kan, yang abu kan nggak bisa nangkep kan. Oh enggak, ini yang ketangkep saja. Iya. Yang tertangkap berarti dia kalah dan wajib menjawab pertanyaan dari Ibu. Bisa dipahami ya? Oke. Kita bermain yang sungguhan. Kalau tadi hanya pemanasan. Diingat-ingat namanya. Oke. Abi? 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 Ayo, siapa yang tertangkap tangannya? Abi? Oh tidak, oke. Tidak ada yang tertangkap ya, kita ulangi lagi. Sampai ada korban. Abi? Ayo, dapat tangannya? Dapat? Abi? Nggak boleh. Ke belakang, tangannya harus ke belakang. Satu saja. Ya, mbaknya yang tertangkap silakan maju ke depan. Ibu carikan teman, jangan takut. Ibu carikan teman. Oke, kita ulangi lagi ya. Abu? Abu? Nggak ada, oke. Kita ulangi lagi. Abi? Abu? Abi? Abi? Abi. Karena tidak ada korban, kita cari yang tidak fokus saja. Maksudnya tidak fokus, dia sama-sama gini. Ayo. Siapa tadi? Mas Rehandre. Ayo maju. Oke, sudah cukup. Silakan duduk. Ibu berikan pertanyaan kepada yang kalah. Nah, Mbak siapa namanya? Sudah. Untuk pertanyaan Mas Rehandre dan Mbak Rosida, bagaimana tentang materi yang minggu lalu, penyampaian materi Ibu yang minggu lalu, apakah masih ingat? Ya, salah satu Mas Rehandre dulu bisa menyampaikan pembelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu kita membahas tentang SEO, yaitu salah. Oh ya, kita tentang UMKM, tentang bertanya pada penjual. Terus? Atau kayak Google My Business. Jadi kita itu wawancara terhadap pedagang mengenai informasi-informasi yang ada di pedagang tersebut, seperti kapan tahun lahirnya, jualan apa yang dijual oleh mereka, terusan mereka itu punya cabang di mana gitu. Manfaatnya apa dari Google My Business kemarin? Kurang briefing. Bisa mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut, Bu. Seperti apa itu usaha dagang yang dijalankan oleh wirausaha tersebut. Ada yang mau menambahkan mungkin? Manfaat yang paling utama adalah untuk memperkenalkan bisnisnya kepada masyarakat luas. Bagi yang memiliki bisnis tapi belum punya Google My Business. Ya. Sehingga apa? Sehingga bisnis itu bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama pengguna smartphone atau
HP ya istilahnya bisa diakses melalui digital. Bisa dipahami? Bisa. Ya, duduk dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang netiquette. Netiquette itu etika berinternet. Nah, sebelumnya di sini ada yang pernah mengalami bagaimana penerapan netiquette atau netiquette itu bagaimana sih? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Tiwi boleh. Netiquette itu seperti kayak mengatur norma kita dalam menjalankan di suatu bertindak secara online kayak di medsos seperti itu. Ada aturan yang harus dilakukan gitu. Ya, mungkin ada yang lain lagi terkait dengan netiquette? Oke, bagus. Jawaban Mbak Tiwi tidak salah ya, itu benar. Karena netiquette itu adalah mengatur seperangkat aturan atau norma yang mengatur tindak perilaku manusia dalam menggunakan media sosial atau bertindak secara online. Nah, sebelum kita memasuki materi yang sesungguhnya, Ibu berikan contoh dari netiquette yaitu cyberbullying. Silakan HP-nya digunakan untuk scan barcode di depan. Kalian di sini akan melihat tayangan YouTube ya, tayangan YouTube terkait dengan cyberbullying. Kemudian tugas kalian adalah menganalisis penyebab dan dampak dari kasus tersebut. Serta upaya apa saja sih yang bisa kita gunakan atau kita terapkan dalam mengantisipasi kasus seperti yang dicontohkan cyberbullying ini. Kalau sudah selesai di-scan, silakan dibuka YouTube-nya. Iklan. YouTube. Volumenya dikeraskan. Volume HP-nya dikeraskan. Volume HP-nya dikeraskan. Misalnya zaman sekarang ini apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi hati-hati nih ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan riset lembaga donasi anti bullying, Volumenya dikeraskan. terhadap 1.000 media sosial dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 40% diantaranya mengaku menjadi korban cyberbullying. Linknya dikirim. Volumenya dikeraskan. Volumenya dikeraskan. HP-nya dikeraskan. Bisa? Volume HP-nya dikeraskan. Linknya di-share aja nggak apa-apa. yang menimpa kaum remaja, namun dapat dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, sosial anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Berdasarkan riset lembaga jadi Instagram ini terkenal sebagai tempat untuk mengumbar kehidupan sempurna begitu ya. Kalau ada celah sedikit langsung kena bully. Bahkan beberapa selebriti telah memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Alasan bunuh diri kebanyakan lantaran depresi dengan tekanan yang diterimanya. Salah satunya bullying yang kerap mereka terima. Itu kita sudah dengar sebelumnya dari selebriti-selebriti yang ada di Korea Selatan begitu ya, yang juga memang bunuh diri gitu karena aksi cyberbullying ini. Iya betul sekali Aneka nih, kalau di negeri ginseng ada korbannya penyanyi sekaligus aktris Uli ini kerap kali mendapatkan cyberbullying dari warganet terkait dengan kekasihnya, fisiknya, hingga penampilannya terus menjadi sorotan seperti itu. Kemudian juga ada selebriti lainnya, Zuhara, yang meninggal dunia setelah 1,5 bulan kepergian dari Suli. Ada pula artis negeri ginseng yang sehari sebelum gantung diri sempat menuliskan komentar bahwa dirinya telah kehilangan identitas diri. Wah, bahaya banget memang kalau tidak disikapi dengan hati-hati dan juga hati-hati ya, karena kita tahu bahwa platform media sosial itu seharusnya bukan hanya berupa mencetak uang sebanyak-banyaknya dari aktivitas pengguna di dunia maya, tapi juga membuat iklim sehat dengan mengatasi aksi bullying ini juga untuk bisnis yang lebih berkelanjutan. Misalnya ada fitur peringkat unggahan, trending bagi foto atau mungkin video yang inspiratif, dan bukan hanya unggahan yang penuh kesempurnaan.
saja. Iya, apalagi netizen Indonesia begitu ya, memang sangat-sangat aktif sekali. Jari ini cepat banget, kadang-kadang lebih cepat daripada mulut. Udah. Bagi yang sudah melihat tayangannya secara menyeluruh, silakan ditulis di buku digital marketingnya masing-masing. Apa penyebabnya, kemudian dampaknya, dan upayanya. Salah satu aja sing nulis, salah satu aja coba sing nulis. Budinda. Iya, sebentar. Aku mau tanya, ini satu kelompok, satu Enggak, individu dulu. Individu dulu. Tugasnya ini individu dulu ya, belum masuk ke kelompok. penyebab, upaya, dan penerapan. Upayanya sih dampak. Upaya dampak. Iya. Ya, dampak, penyebab, sama upaya. Coba dibaca ya. Oke, ada yang sudah? Silakan maju ke depan menyampaikan pendapatnya terkait. Oke, boleh. Ini penyebab sama dampaknya secara langsung tiga-tiganya. Ya, penyebab, dampak, dan upaya yang harus dilakukan. Penyebab dan dampak dari cyberbullying ini, satu dari penampilan. Dampaknya membuat yang dibully mengalami depresi lalu bunuh diri. Terus yang kedua dari fisik atau bentuk tubuh. Dampaknya orang yang dibully tidak percaya kepada dirinya sendiri, seperti minder, menjauhi orang-orang. Terus upaya mengatasi cyberbullying ini, menurut saya itu satu, sibukkan diri dengan kegiatan yang positif. Kemudian tidak usah sering posting diri di medsos jika konten itu juga tidak berguna. 3, batasi kolom komentar jika mau ya. Terus 4, jangan mudah terpancing dan percaya diri saja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Ada lagi yang ingin menyatakan pendapatnya? Iya, boleh maju ke depan. Ya, upaya. Dampak dari cyberbullying adalah rusaknya kesehatan mental korban, penyebabnya faktor keluarga dengan cara pola asuh, dukungan orang tua, stres orang tua. Cara mengatasi cyberbullying, berusaha memahami perasaan orang lain, menghormati orang lain sekalipun di dunia maya, mengedukasi tentang dampak cyberbullying. Tepuk tangan dulu. Oke, betul sekali ya. Pada kasus cyberbullying ini, dominannya adalah cara dia berpenampilan. Sehingga apa? Sehingga disorot. Ya, betul. Terlalu disorot. Makanya kita sebagai warga netiquette yang baik ya, kita paham bagaimana netiquette itu. Kalian harus tahu bagaimana cara berpakaian yang baik. Sehingga apa? Sehingga orang lain tidak menyorot kita.
sehingga tidak menimbulkan pertikaian. Pertikaian apa? Betul, pertikaian di media sosial. Oke. Sampai sini paham terkait bagaimana konsep netiquette itu? Oke. Berbicara tentang netiquette ada kaitannya dengan konten negatif. Konten negatif itu apa sih? Konten negatif adalah, boleh sambil ditulis, berbagai macam format dan informasi negatif yang tersaji melalui media, khususnya media baru berupa tulisan, gambar, suara, atau video. Kemudian hubungan konten dengan digital marketing itu apa? Konten digital marketing adalah salah satu strategi untuk bisa memanfaatkan, mengembangkan bisnis. Tujuannya untuk mencapai hasil pemasaran yang positif melalui platform online dan menarik perhatian konsumen. Sehingga apa? Pada pemasaran zaman sekarang kan pastinya membutuhkan sebuah konten. Nggak mungkin hanya monoton berbicara atau deskripsi tulisan saja. Tetapi apa? Tetapi berupa video. Video promosi seperti apa? Contohnya video promosi. Endorse. Ya, endorse itu boleh. Itu kan salah satu konten digital marketing. Bisa dipahami ya hubungannya konten dengan digital marketing. Kemudian waspada terhadap konten negatif. Nah, tadi kalian kan sudah belajar mengenai cyberbullying itu bagaimana. Itu kan termasuk dengan konten negatif. Sekarang silakan cari poin-poinnya untuk menyatakan pendapat mengenai tips menghindari konten negatif pada digital marketing dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten digital marketing. Silakan. Boleh didiskusikan satu kelompok. Sehingga nanti Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat konten digital marketing, kemudian tips menghindari konten negatif, dan yang terakhir menghindari konten negatif pada digital marketing. Ayo nulis. Menghindari konten negatif. Dikasih di Apa rek? Tips menghindari konten negatif. Dia apa ya? Posting. Ibu itu ya bagikan menjadi kelompok satu ya. Iya. Kemudian untuk nama anggotanya nanti diisi. Posting dengan tujuan yang sing membatasi kok. Sing dibatasi. menghindari konten negatif. Iya, mengatur batasan usia. Iya. Iya. Memanfaatkan fitur. Iya. Ada kendala atau ada yang bingung? Paham ya? Batasan usia. Batasan usia. Batasan usia. Oke. Iya, nggak apa-apa baca. Nggak apa-apa, silakan browsing. Tidak ada batasan.
Yang penting nanti ketika maju ke depan bisa menyampaikan pendapatnya ya. Ya mengabaikan jika tidak mencari, tidak melihat dan mengabaikan. Nah, Kelompok 6 ya ini. Kelompok 6. Mencari, Diingat-ingat ini kelompok 5. melihat, terus terakhir dan mengabaikan. Diingat-ingat ini kelompok 4 ya. Kelompok 3. Diingat-ingat kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke, sudah ya. Silakan untuk kelompok 3 menyampaikan pendapatnya mengenai tips menghindari konten negatif. Salah satu silakan maju di depan untuk perwakilan. Kemudian untuk kelompok 5 silakan menyampaikan pendapatnya terkait dengan menghindari konten negatif pada digital marketing. Kemudian kelompok 2 silakan menyatakan pendapatnya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten digital marketing. Silakan perwakilan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memberitahu tips menghindari konten negatif. Yakni yang pertama, tidak ikut menyebarluaskan konten negatif. Yang kedua, tidak mencari tahu mengenai konten negatif. Yang ketiga, membatasi diri dalam melihat konten negatif. Itu saja dari kelompok saya. Terima Oke, kasih. beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Silakan kelompok 5. Itu, Mbak. Tips menghindari konten negatif: 1. Blok akun yang menyebar hoaks. 2. Perbanyak referensi konten positif. 3. Berani komentar konten negatif. 5. Pikir dulu sebelum memposting. Mbaknya tadi kebagian apa? Menghindari konten negatif pada digital marketing. Ayo. Ya, Bu. Bukan konten negatif. Kalau konten negatif tadi kelompok 3. Iya. Ayo coba diskusikan lagi. Menghindari konten negatif pada digital marketing. Coba lebih prefer ke digital marketingnya. Kalau itu kan umum ya, secara umum. Oke, silakan kelompok berapa tadi? 2 ya? 2, silakan menyatakan pendapatnya tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten digital marketing. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten digital marketing adalah sebelum menyebarkan konten, pikirkan konsep terlebih dahulu. Yang kedua, jangan asal menyebarkan dan pahami target konten. 2 saja? Ya. Ya, silakan duduk, beri tepuk tangan untuk temannya. Kelompok 5 sudah? Kelompok 5? Seperti itu. Betul. Sudah.
Memblokir situs. Yang berdampak negatif. Sudah? Ya, yuk. Dari company. Cara menghindari konten negatif pada digital marketing. 1. Melakukan browsing dengan tidak berlebihan. 2. Memasang filter untuk memblokir situs yang berdampak negatif. 3. Memasang antivirus. Tepuk tangan untuk temannya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah benar semuanya ya. Pada intinya, hal-hal negatif yang ada pada dunia internet itu harus dihindari. Apalagi sekarang itu maraknya apa? Situs yang tidak aman. Ada konten ya, konten misalkan di media sosial Instagram itu berbicara. Kalian pasti sering menemukan ada tulisan seperti ini, konten sensitif. Hiraukan atau tetap lihat. Nah, kalau sudah seperti itu ya jangan dilihat ya. Jangan makin penasaran atau kepo, jangan ya. Nggak baik, itu kontennya berbau kekerasan atau enggak, istilahnya tidak senonoh untuk dilihat. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, selanjutnya kita akan bermain peran. Bermain peran ini kita akan menjadi seorang yang mengalami tantangan netiquette pada dunia media sosial. Nah, sekarang kan sudah berkelompok. Ibu tadi sudah tentukan bahwa ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ibu punya 6 studi kasus. Sebentar. Nantinya di sini ada deskripsi untuk studi kasusnya. Misalkan ini adalah seseorang mengirimkan pesan pribadi kepada Anda dengan konten yang menghina dan tidak sopan. Bagaimana Anda menanggapi pesan tersebut? Nah, satu kelompok kan ada yang 4 dan ada yang 5. Kalian atur sendiri bagaimana perannya, entah itu perannya yang mengirimi pesan atau peran yang mempengaruhi sehingga dia mengirimi pesan, kemudian temannya lagi mengalami itu atau menerima pesan itu, kemudian temannya lagi mensupport, ngasih solusi, terserah. Perannya bebas, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ibu hanya memberi gambaran studi kasusnya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ibu bagikan dulu ya. Diganti kelompok 1. Seseorang. Diganti kelompok kalian. Kalau benar ya enggak apa-apa. Oh, diganti. Diganti kelompok kalian. Diganti kelompok kalian. Kenapa? Iya, kayak ada pelakunya, ada diganti kelompoknya kalau salah bener ya. Iya. Dialognya singkat-singkat aja. Ini pakai ditulis namanya? Iya, silakan ditulis nama anggotanya juga di situ. Apa kamu? Iya, maksudnya itu. Di skip. Nggak di skip. Iya, di skip aja. Belum, maksudnya biar diskusi bentar gitu. Iya, tak baca ini. Anda menemukan konten yang kasar dan ofensif di salah satu aplikasi. Bagaimana Anda menangani? Nah, betul. Oh enggak, seakan-akan. Kan hanya drama, perumpamaan. Berarti ada titik, ada 4. Ada yang Nah, kalian tuh bisa tahu postingannya tuh postingan apa, terus bentuk komentarnya bagaimana. Nah, itu Gak ada. bebas.
Nggak usah jauh-jauh ke WA kalian kalau bikin status loh teman kalian ya komentar. Coba ini tentang apa? Anda menginterpretasikan suatu informasi dan menyebarkan tanpa memverifikasi. Nah, misalkan masnya ini punya informasi, kemudian mbaknya ini menangkapnya itu salah, sehingga orang lain itu salah paham kan. Terus kemudian apa? Postingan tersebut menyebar di media sosial. Nah, menyebar di media sosialnya mbaknya, kemudian memicu perdebatan yang tidak. Nah, kalian bertiga ini berdebat gitu loh. Nah, solusinya nanti bagaimana? Solusinya ditaruh di akhir, bersama-sama diungkapkan. Ini hanya perannya saja, seakan-akan kalian mengalami hal tersebut. Bisa dipahami ya. Untuk postingannya bebas, nggak usah jauh-jauh. Status WA kalian pun bisa. Kan banyak yang seperti itu. Mungkin masnya ini liburan, terus habis itu diceritain nih ke mbaknya salah paham, liburan itu liburan apa, liburan keluarga kah atau bersama teman-temannya, terus akhirnya berdebatan, loh kemarin lo bilangnya ke aku tuh sama keluarga. Nah seperti itu kan bisa ya, hal-hal kecil saja, nggak usah jauh-jauh, oke? Sebelas, iya, jangan masuk dulu ya, soalnya udah terlanjur syuting. Duduk di sini, pakai kursi ya. Maaf ya. Ayo, enggak boleh rame. Iya. Indonesia apa Jawa? Bahasa Mandarin kalau bisa. Bercanda. Ya bahasa formal dong. Ya formal. Pesan pribadi kepada Anda dengan konten yang menghina. Nah, misalkan mbaknya mengirim konten ke ini, terus kemudian apa di sini? Bagaimana menanggapi? Nah, masnya ini mungkin cerita ke sini, ini loh ngirimin hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Terus kalian itu kayak nggak terima, ikut marah bersama Mas Rehan kepada Mbak Tiwi. Gitu. Kemudian ketika menyampaikan solusi itu disampaikan bersama-sama. Ketika solusinya di depan itu hanya skenario seakan-akan kalian mengalami hal itu. Bisa dipahami ya? Ya. Apa studinya itu? Ya, seseorang mengirimkan pesan pribadi, misalkan nih mbaknya ini mengirimkan pesan yang tidak senonoh kepada mbaknya. Terus kemudian mbaknya merasa nggak terima, terus cerita nih ke temannya dua. Nah mereka berdua kan secara tidak langsung membela mbaknya. Kemudian akhirnya timbul apa? Perdebatan atau tidak memungkiri kalian tuh bertengkar karena ngebela ini, merasa nggak terima dikirimi pesan yang nggak senonoh. Nah bentuk pesannya itu mungkin nanti bisa diungkapin apa, kekerasan kah atau apa gitu. Nggak usah yang terlalu menjuru, hanya untuk sebatas skenario aja. Bisa dipahami ya, ketika mengungkapkan solusi baru diungkapkan secara bersama, nggak usah satu persatu enggak, tapi bersama. Yang di depan hanyalah peran seakan-akan kalian tuh mengirimi pesan beneran. Bisa dipahami ya? Ayo nggak boleh ngantuk, udah ice breaking kok ngantuk. Apa studi kasusnya ini? Anda menemukan komentar yang kasar dan ofensif. Nah, misalkan mbaknya memposting sesuatu, kemudian mbaknya ini menemukan sesuatu komentar yang kasar ya. Terus kemudian di postingan itu melaporkan kepada yang punya postingan atau yang punya postingan mbaknya nih. Nah, dilaporkan. Terus bagaimana nih kayak gitu? Terus ngajak teman-temannya cerita. Ada yang komentar buruk loh di postingannya Mbak siapa? Mbak Osa. Terus gimana ini anaknya, dilaporkan atau gimana? Nah, seakan-akan tuh kalian bermain seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk solusinya diungkapkan secara bersama. Di depan itu perannya masing-masing, tetapi ketika mengungkapkan solusinya dibicarakan bersama. Solusinya apa? Sekarang mungkin bisa didiskusikan dulu untuk solusinya apa. Ya. Pesannya ini juga, komentarnya ini juga harus real ya. Maksudnya komentar yang bagaimana, yang kasar, yang seperti apa? Iya. Mbaknya dapat studi kasus apa? Melihat postingan teman Anda yang salah menginterpretasikan suatu informasi dan menyebarkan. Nah, misalkan mbaknya itu memposting sesuatu, kemudian
Nggak harus negatif, nggak apa-apa. Kan ini ada yang salah menginterpretasikan suatu informasi. Misalkan di postingan itu mbaknya informasi ini, kemudian cara penangkapan mbaknya salah. Ya, terus mbaknya ini udah tahu salah, disebarkan ke kalian berdua. Nah, seperti itu. Terus bagaimana solusinya? Nah, nanti ketika diperankan di depan, dijelaskan postingan apa yang sampai kalian tuh salah paham. Postingannya seperti apa? Bisa dipahami ya? Seperti itu sih. Ini tadi kelompoknya kalian. Pak, ya udah dicoret aja. Dicoret yang benar. Aduh ya Allah. Kenapa? Di dramanya ditulis, nggak usah, kalau kalian ingat ya nggak apa-apa. Perannya singkat-singkat aja, terus menggunakan bahasa formal dan bahasa kalian sehari-hari sesama teman, tapi ya nggak boleh yang terlalu ya bisa dipahami ya. Ada yang sudah siap? Ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh yang kasar apa tuh bahasa Jawa. Kalau kamu ya kamu, nggak boleh kowe, nggak boleh kan ya. Sudah diskusikan postingan apa? Minta. Sudah diskusikan pesan apa? Kenapa? Apa? Loh, ada yang menemukan komentar kasar, ngeposting, mbaknya komentar kasar, terus kalian tuh yang lihat, kalian berdua yang lihat. Ya, tapi nanti ketika mengungkapkan solusi bersama-sama. Duduknya yang bagus, yang dilihat dia. Oh iya, berarti mbaknya. Ngambil, kalian kayak apa itu kerjasama buat ngambil uang kasnya ini gitu. Oh, nuduh ngambil uang kas. Boleh. Kenapa? Ada pertanyaan? Ada kendala? Iya, terus dilihat, padahal mbaknya sudah memberikan informasi di postingan itu. Nah, kemudian mbaknya menangkap informasi yang di situ tuh nggak sesuai dengan informasi, maksudnya salah paham gitu loh. Mbaknya tuh salah persepsi tentang postingannya mbaknya ini. Sehingga apa? Sehingga ketika menceritakan ke orang itu salah, tidak berdasarkan fakta. Yes. Misalkan kalau di postingan bilangnya A, mbaknya menanggapinya B. Iya, sebenarnya. Bisa ya? Saya? Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, kita mulai ya dari kelompok 1 dulu. 10, 11, dan 12 dimohon sekarang juga berkumpul di rumah makan. Mbak, bisa diwakili? Oke, silakan kelompok 1. Oh iya, boleh. Kalau mau ambil properti juga boleh, silakan, lebih bagus. Coba kita lihat drama singkatnya kelompok 1.
Kenapa? Diloncati dulu. Iya nanti ibu coba, tapi diskusikan lagi ya. Sudah dah. Iya. Diundang. Ya, oke, sudah. Oke, boleh dimulai. Ibu harus mengabadikan momen ini. Ulang. Sudah, Bu. Ya, repeat. Arek iki pasti selina enggak sih? Iya, pendek ini. Loh, saya kan wis nang DE, gak apa-apa. Tapi aku wedi kok nek nyinggung DE. Halan cen iya pendek, Baba. Tapi fakta sih yang Iya, cen kan, heeh. Ya sak serius. Ya serius, Baba. Tapi kok nek ada barang circle ya opo? Halah circle kaya apa ya? Baba. Wis lah. Yes. Dewi, iso delokan ta. Iku kok iso yo ngirim kok ngene nang aku. Aku harus nek aku misalnya pendek tapi kayak ingin menyinggung hatiku banget sih. Kayak gini ya. Coba lebih keras lagi. Ayo dikeraskan lagi suaranya kelompok 1. Kelompok lain yang belakang dengar. Dewi, iso delokan ta Zara lo ngirimi kok ngene kok nang aku. Kayak aku tersinggung kan ndelok postingan iki. Ya apa sih iya Zara kok ngirim kayak gini sih? Nah iya. Mas yo fakta tapi juga sedikit ayo. Aku rosen, aku pendek tapi kayak iki menyinggung hatiku sih. Apa-apa. Sabar ya. Ya udah, Coba diperhatikan dulu di depan. Cari Zara aja biar kita beritahu kalau misalnya dia seharusnya nggak ngirim video kayak gini sih. Yaudah, Ada itu dia. Ayo. Zar, apa maksudmu ya ngirim video kayak gini? Iya, Zar. Apa ya maksudnya? Kan aku hanya bercanda. Bercanda tapi ini tuh menyakiti hati orang lain loh, gak boleh Zar. Kan ini apalagi menyinggung. Loh, yang ngirim siapa? HP kamu kok. Ya siapa yang ngirim? Ya minta maaf dong kalian ke Lina. Ya udah berdua minta maaf. Gak usah salah-salah. Ya udah ya, Lin, aku minta maaf kalau menyinggung kamu. Ya emang menyinggung sih. Lain kali jangan gitu lagi ya. Iya. Ya udah minta maaf juga. Pakai bahasa Indonesia. Udah kalian nggak boleh ya diulangin lagi ngirim video kayak gitu. Itu menyakiti hati orang lain loh. Iya. Itu konten negatif banget. Ya enggak yang monoton. Nah, solusinya apa nih untuk studi kasus yang udah Ibu berikan tadi? Coba didengarkan dulu. Tadi kan studi kasusnya mengirim konten negatif gitu ya. Solusinya ya kita bisa lah memfilter diri kita untuk tidak menyebarluaskan konten negatif gitu, apalagi tujuannya untuk menyinggung seseorang. Apalagi selain itu? Sudah? Tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 1. Oke, silakan duduk. Kelompok 5 silakan. Oh, kelompok 5. 5. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Di mana, Mbak? Kasihkan temannya. Ayo lebih keras ya. Nggak usah malu. Sudah. Ya, bisa dimulai. Kabut banget mau ngepost foto ah. Pos.
Dih, pick me banget sih. Norak, Cak. Apa sih alay? Kenapa sih orang-orang ini komennya begini? Aku laporkan biar ke banner. Mampus. Terus aku blokir di akunnya. Sudah? Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ayo, baris dulu silakan. Diungkapkan bagaimana solusi menghadapi tantangan netiquette tersebut. Bagaimana solusinya? Jangan asal mengomentari postingan orang lain, kita harus lebih menyaring perkataan kita, biar tidak menyakiti hati orang lain, terus dan lebih menghargai postingan orang lain supaya tidak sakit hati ya teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Silakan kelompok 6. Satu kelompok lagi ya. Kelompok 6. Iya, sudah bisa dimulai, silakan. HP ku baru rek, tak pos ah. Ayo dilihat dulu. Ayo yang keras suaranya. HP ku baru rek. Bagus ya. Zaman sekarang masih belum pakai iPhone. Nggak masuk akal. Tak pos dulu ah. Lihat nih, kalian tahu nggak sih? Apa? Masa kalian nggak tahu? Apa? Kenapa? Gue habis lihat story-nya Farel. Kenapa story-nya? Nah, gini. Lihat nih postingannya. Dia posting iPhone barunya. Tapi menurut gue ini bukan iPhone asli sih. Iya, kayak ada enggak sih? Ini loh, lihat tentang kayak pecah-pecah gitu. Tapi itu asli. Bilangnya itu asli. Tapi nggak kayak pecah-pecah gitu gak sih? Iya, setahu aku sih gitu. Iya, sebenarnya kamu tahu dari mana? Ya aku tahu sih, soalnya dulu itu pernah ada kayak gitu. Dia itu tukang bohong soalnya. Tapi jangan gitu ah. Dia tuh suka halusinasi. Si Farel tuh gitu emang orangnya. Tanya aja ke Farel. Ya coba deh lo tanya sama dia, pasti dia nggak ngaku sih. Ya udah sih. Menurut gua sih. Rel, apa HP lu itu HDC ya? Gimana orang nggak asli kayak gini kok? Sini. Ini loh katanya asli. Kalau itu HP Pak, itu nggak asli kan? Asli dong. Lihat nih, tuh. Itu nggak mungkin sih, soalnya tuh lihat tuh ada itunya beda, itu nggak kayak asli. Lain kali kalau mau nyebar hoax sudah ada tuh orangnya siapa ya. Jangan asal nyebar hoax gitu. Lihat nih asli kok barangnya. Kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Nggak mau sih. Sudah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Oke, silakan diberikan solusi untuk studi kasus yang sudah kalian perankan tadi. Solusinya itu jangan gampang menyimpulkan hal yang jelek kepada orang lain, dan seharusnya kita tanyakan dulu ke orangnya langsung kebenarannya. Diverifikasi ya. Iya. Oke. Silakan boleh duduk, tepuk tangan untuk kelompok 6. Aku bilang gak. Dari
apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan boleh salah satu angkat tangan. Atau mungkin yang tadi sudah memerankan diri di depan, menampilkan peran kelompoknya dengan studi kasus yang Ibu berikan. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran netiquette hari ini? Ya, silakan. Iya, dengar. Yang saya dapatkan dari pembelajaran etiket hari ini yaitu tadi tentang konten negatif, bagaimana cara kita menghindari konten negatif, bagaimana kita tidak untuk membatasi diri untuk tidak menonton, kemudian tidak mencari ataupun tidak menyebarkan konten negatif gitu sih. Bagaimana cara yang benar untuk bermedia sosial intinya. Ada lagi? Ada yang ingin menambahkan? Oh iya. Ayo tambahkan. Ini banyak. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran etiket hari ini? Tadi sudah menampilkan video, mengamati melalui tayangan video. Yang kedua sudah bermain peran nih. Seakan-akan kalian ini sedang berada pada tantangan netiquette sosial, media sosial. Ayo. Semua. Saya akan menyampaikan netiquette yang tadi. Menjaga kehormatan diri sendiri, menjaga kehormatan orang lain, membangun hubungan yang baik, menghindari konflik. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Jadi yang kita dapatkan hari ini adalah kita paham apa itu etika. Kemudian kita juga mengerti bagaimana etika berinternet yang baik itu bagaimana, serta kita dapat mewaspadai konten negatif dan kita dapat memberikan contoh netiquette. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita harus bisa meminimalisir apalagi penggunaan media sosial atau dunia digital itu kan sudah sangat meluap ya, sudah sangat melebar, bukan hal yang canggih lagi, tapi sudah hal yang biasa. Sekarang itu tidak ada satu manusia pun yang tidak memiliki media sosial. Hati-hati dengan media sosial, terutama cara kalian menyampaikan pendapat. Orang saat ini, orang masyarakat saat ini itu mudah tersentuh, mudah tersindir. Salah ngomong sedikit udah bisa dilaporkan karena ada undang-undang ITE. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah paham semuanya, nanti Ibu kirimkan beberapa soal, silakan dikerjakan di rumah. Untuk pembelajaran hari ini sudah berakhir. Atau mungkin ada pertanyaan dari kalian, silakan jika ada, angkat tangan. Kalau sudah cukup jelas, Ibu akhiri dulu ya. Jika ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.